saat saya 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, pas saya jadi yang disebut sama Pak Haji Mbe, Pak Haji Dwi, saya ingat apa ini yang dimaksud sama Pak Haji 2013 lalu. Dia sekarang udah jadi presiden dong. Alhamdulillah Pak, saya punya Tepuk tangan dong. Bener apa yang Pak Haji ucapkan. Ya kadang saya suka ngomong suka sabda. Kayak Abi. Mbak Abi, Mas Abi, M. kan dia Pak Haji, saya butuh uang 10 miliar. Saya bilang, Mas, Mbak, kalau 10 miliar lu nggak usah berobat ke gue, ngapain? Lu berobat aja keluar. Gue maunya lu 100 miliar. Tapi kan saya nggak punya jaminan Pak Haji. Kalau ke RDI nggak pakai jaminan bos. Nanti pasti 100 miliar. Dalam hitungan minggu dia privat di Starbucks. Emang dahsyatnya privat gitu Pak. Jadi kita mapping satu-satu. Bisa 3 jam, 4 jam. Nah alhamdulillah dia pulang dari Starbucks naik mobil dengan dia gembira. Dan Mas Abi kalau lihat di vlognya, dia yang cair 100 miliar, jadi dia cair 200 miliar dalam waktu 3 bulan. Tepuk tangan dong, luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu paksain, harus yakinnya tingkat dewa. Kadang saya suka sabda begitu. Nah waktu itu gue ngomong gitu, jadi presiden. Iya. Wow. Nggak, saya nggak ngeh presiden, nggak mungkin. Saya cuma manajer doang biasa. Presiden apa gitu kan? Saya kepikiran. Alhamdulillah berjalannya waktu 2016, 17, 18, 19, karir saya bertambah dan alhamdulillah saya bisa bangun perusahaan sendiri Pak Haji. Bangun perusahaan sendiri. Tepuk tangan dong. Wow luar biasa. Dan jadi sekarang udah punya perusahaan sendiri. ada 3 Pak Haji. 3. Oh gelo. Jadi presiden direktur berarti ya? Betul. Kan presiden. Ternyata presiden direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Oh ya, di sini ada yang namanya Mas Bayu, yang tamu lama. Pak Haji masih ingat Pak Haji? Mas Bayu tahun 2013. Ayo sini ke depan deh. Testimoni apa yang sudah terkabul. Yuk bantu saya biar teman-teman juga bisa ini. Pasien 2013. Pasien 2013 sudah banyak hajat yang terkabul. Iya, saya Nur Mas. Iya, saya pasien 2008. Oh. Iya, silakan. Iya bos. Ya, Mas Bayu coba. ini pasien dari 2013. Coba. Mungkin dulu 2013 tidak sebanyak ini kali ya pantangan nama ininya, dan nggak ada ilmu-ilmu kearifan lokal ya. Coba Mas Bayu kok bisa datang lagi ke sini? Apa yang mengantarkan Mas Bayu ke sini lagi? Ingat, Sambil kenalan ke teman-teman kita ini yang baru-baru nih. Dulu Mas Bayu datang ke sini kapan? Hajatnya apa? Sampai terkabul, ngilang, sekarang datang lagi. Sok mangga, sok silakan. Assalamualaikum Yuk, kita silakan. Ya, silakan Mas Bayu. Man, shoot man. Perkenalkan nama saya Bayu. Waktu itu sekitar tahun 2013, mungkin di bulan-bulan Oktober November lah. Ya, pas 10 tahun waktu itu saya bekerja di perusahaan salah satu di Sentul. Alhamdulillah waktu itu keadaan keluarga saya dan istri sedang cekcok berat, anak-anak masih kecil-kecil. Ada teman kantor, waktu itu belum ada YouTube, Belum ada YouTube dan belum ada TikTok. masjid ini. Belum ada dulu. 2013 Saya belum juga masih petok itu. Pertama Belum kali ada datang gedung ini. Iya, hari ini saya bingung. Ini belum ke sana juga belum. Angkatannya Masih di sana. Kiai Yusuf Ya, Mansur. bareng Iya, saya Pak lihat. Yusuf Mansur. Pak Kiai Yusuf Mansur. Iya, 2013 itu. Saya lihat Iya. ini tempat bingung banget, sebenarnya hampir nyasar. Jalan juga masih di sana dulu ya. Iya betul. Di sana. Masjidnya masih Iya. bersama. Nah waktu itu saya diajak sama teman kantor ke Haji Mbe. Haji Mbe apa ya? Oh anak Ya, yatim. itu namanya terkenalnya Haji Mbe. Haji Mbe dulu. Iya. Karena banyak mbenya dulu ya Pak Haji ya. Iya. Nah waktu itu datang, saya ingat banget cuma 2 kali saya datang waktu itu. Yang saya ingat waktu itu keadaan saya sangat-sangat sulit. Pekerjaan saya waktu itu udah manajer, cuman perusahaan itu banyak ngebully lah. Dia kalau orang baru tuh dia nggak suka, banyak lah rintangan-rintangan. Istri saya juga waktu itu mantan istri ya. Kurang baik, akhirnya anak-anak masih setahun, ada yang waktu itu setahun dan kedua tuh baru lahir juga. Istri saya juga nggak di rumah, keluar rumah, wah banyak banget kan, pusing, pokoknya benar-benar keadaan lagi rumit lah. Kerjaan juga baru dapat kerja. Nah datang ketemu Pak Haji waktu itu, alhamdulillah
duduk di ruangan Pak Haji. Di situ. Saya Masih langsung di situ. bawah. Ya, di bawah. sama depan teman saya saya diangkat. kebetulan Depan, depan. ya Ya. teman saya Kantornya masih bilik. Masih bilik. Di bawah pohon mangga. Bawah pohon mangga. Kalau kita privat, tikusnya lari-lari. Nah, tikusnya di belakang Pak Kelihatan. Haji. Lewat-lewat tikusnya yang gede-gede Lewat. itu tuh. Wah, pada ini, pada jalan-jalan. Ya. Sekarang udah bagus, yang bangun di rootnya BTPN, Masya Bank BTPN di rootnya, Bank BTPN. Ini juga yang bangun di rootnya Bank BTPN. Kalau masjid yang bangun Pak Kiai Yusuf Mansur. Yuk lanjut. Nah, waktu itu ngobrol, nggak banyak cerita sama Pak Haji waktu itu. Yang saya ingat tiba-tiba Pak Haji nyeplos ke saya, kamu bakal jadi presiden. Saya kaget, presiden apa? Kan presiden udah ada di negara. Masa saya jadi presiden apa? Nggak ngerti saya. Waktu itu saya cuman jadi manajer, anak buah saya dulu pakai mobil, saya pakai motor spesi. Saya mikir nih ada yang salah atau gimana saya kerja gitu kan. Dan yang saya ingat Pak Haji waktu itu ada bukan amalan, mungkin ilmu ya. Ilmu mungkin, ya. Saya disuruh rajin sedekah sama yang suka bersihin toilet. Sedekah pembersih sedekah WC, pembersih WC. 100.000. Ya, saya beraniin tuh dulu. Mau ngasih 50.000 di masjid, mau sholat Jumat aja kan kayaknya berat banget ya. Terus saya coba beraniin 50.000, 100.000, dan alhamdulillah sampai detik ini saat kalau saya parkir di mall atau lagi di kantor, saya suka kasih tuh. Sampai bingung kadang-kadang yang nerima bersihin tuh, Pak saya nggak mau Pak gitu. Alhamdulillah itu saya masih jalani sampai sekarang. Dan saya ingat saat saya 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, pas saya jadi yang disebut sama Pak Haji Mbe, Pak Haji Dwi, saya ingat apa ini yang dimaksud sama Pak Haji 2013 lalu. Dia sekarang udah jadi presiden dong. Alhamdulillah Pak, saya punya Tepuk tangan dong. Bener apa yang Pak Haji ucapkan. Ya kadang saya suka ngomong suka sabda. Kayak Abi. Mbak Abi, Mas Abi, Terus M. kan dia Pak Haji, saya butuh uang 10 miliar. Saya bilang, Mas, Mbak, kalau 10 miliar lu nggak usah berobat ke gue, ngapain? Lu berobat aja keluar. Gue maunya lu 100 miliar. Tapi kan saya nggak punya jaminan Pak Haji. Kalau ke RDI nggak pakai jaminan bos. Nanti pasti 100 miliar. Dalam hitungan minggu dia privat di Starbucks. Emang dasarnya privat gitu Pak. Jadi kita mapping satu-satu. Bisa 3 jam, 4 jam. Nah alhamdulillah dia pulang dari Starbucks naik mobil dengan dia gembira. Dan Mas Abi kalau lihat di vlognya, dia yang cair 100 miliar, jadi dia cair 200 miliar dalam waktu 3 bulan. Tepuk tangan dong, luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu paksain, harus yakinnya tingkat dewa. Kadang saya suka sabda begitu. Nah waktu itu gue ngomong gitu, Iya. jadi presiden. Iya. Wah. Nggak, saya nggak ngeh presiden, nggak mungkin. Saya cuma manajer doang biasa. Presiden apa gitu kan? Saya kepikiran. Alhamdulillah berjalannya waktu 2016, 17, 18, 19, karir saya bertambah dan alhamdulillah saya bisa bangun perusahaan sendiri Pak Haji. Bangun perusahaan sendiri. Betul. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Dan Jadi sekarang udah punya perusahaan sendiri. ada 3 Pak Haji. 3. Oh gelo. Insya Allah. Jadi presiden direktur berarti ya? Betul. Nah, kan presiden. Ternyata presiden direktur bukan. Memang dulu saya kadang suka ngucap sampai hari ini pun saya suka ngucap. Nanti makanya Bapak kalau bisa privat coel saya Pak Haji. Sabda ini saya. Saya kadang suka nyeplos gitu. Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin. Apa aja? Pak Haji, bisa gak alat kelamin aku megar? Bisa. Masa nggak bisa? Kembang aja bisa megar. Ya kan? Lanjut bos. Ya saya pokoknya waktu itu 2013 akhir keadaan lagi terpuruk. Pak Haji bilang itu buat saya nggak masuk akal, sama sekali nggak masuk akal. Tapi yang saya coba ikhlasin adalah bersyukur keadaan saya lagi dalam keadaan sulit. Saya bersedekah sama orang yang lebih nggak mampu dibanding saya. Alhamdulillah saya sih nggak punya utang waktu itu. Tapi saya lihat ada yang lebih kurang beruntung, dia harus bersihin toilet, saya nggak harus bersihin toilet. Itu yang saya terus, alhamdulillah sampai detik ini pun saya masih suka kasih orang yang suka di toilet, mau itu lagi di Citos atau lagi di mana-mana. Saya suka cari-cari, nih orang lagi bersih-bersih, yang mana ya orang, terus saya kasih selipin gitu, dah saya jalan. Pak makasih Pak, alhamdulillah saya jalan. Biasa sih gitu sih. Iya. Gitu. Mungkin yang Mas Bayu lakukan itu di RDI itu ada namanya ilmu sedekah pembersih WC. Bukan sedekah ekstrim, sedekah pembersih WC. Kalau Bapak Ibu belum tahu, ngapain sih sedekah pembersih WC? Bukan kita ngasih alat-alat buat ngebersihin WC, bukan, ya. Tapi Bapak Ibu datang ke WC-WC umum, terutama WC-WC di pasar-pasar tradisional. Ketika Bapak Ibu ada hajat nih,
biasanya kalau untuk mau ketemu orang, mau interview, mau skripsi, ya. Dulu sebelum ada ilmu rogoh-rogoh, sebelum ada ilmu kantong dibolongin, itu kalau dipadukan manjur tuh Bu. Apa ilmu sedekah pembersih WC aja udah manjur. Dengan sedekah apalagi pakai ilmu kearifan lokalnya lagi, ya. Artinya apa? Sedekah pembersih WC, ilmu sedekah pembersih WC itu murni ilmunya produk RDAY, ya. Di tempat lain nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa? Dan itu saya Iya. cuma datang ingat banget 2 kali. Nah, 2 kali ya. Karena lumayan jauh tempatnya kan dari Bogor Iya. ke sini kan lumayan. Tapi alhamdulillah malam ini saya membawa istri dari Cinere. Ke Cinere ke sini. Tadi pagi tiba-tiba insya Allah saya mau bawa istri ke Pak Haji biar ketemu, ada hajat, insya Allah bisa sharing di sini, semoga bisa dapat pencerahan. Pasti. Bentar, kita bahas lagi. Kenapa sedekah pembersih WC ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Ketika ibu datang ke orang yang lagi membersihkan WC, apalagi yang lagi ngosrek tuh, ya, itu kan di mata manusia itu kan pekerjaan paling jijik, paling hina ya. Tapi kan di mata Allah pekerjaan paling mulia itu, ya, membersihkan najis orang, kotoran orang. Siapa sih orang yang mau cita-cita jadi pembersih WC? Kan nggak ada. Apa yang kita lakukan? Pak Haji suka nyuruh 100.000 bos kasih. Kenapa 100.000? Itu nilai tertinggi. Ya, biasanya kita kan 2.000 ya. Caranya apa? Ibu datang ke pembersih WC yang lagi membersihkan, apalagi lagi ngosrek. Ibu minta aminnya, bukan doanya, aminnya yang kita butuhkan, aminnya mereka, aminnya pembersih WC itu. Ya, ketika mereka takjub menerima kita 100.000, ya Allah, ini besok saya harus bayaran anak saya. Ternyata Allah kabulkan. Nah, di situ kan dia pasti takjub kan. Nah, di situ kita berbicara, Kang atau Teh, tolong ya aminkan, saya ada hajat mau interview, semoga saya lulus. Nanti dia amin. Nah, itu yang kita butuhkan. Di saat dia takjub, Allah juga takjub. Ya, itu rahasia sedekah pembersih WC. Ilmunya di RDAY, cuma ada di RDAY. Ya, kan Bapak Ibu bingung, apa sih sedekah pembersih WC? Saya baru dengar. Kalau ke marbot gimana? Kalau ke marbot kurang takjub, karena marbot kan sering menerima yang value-nya besar. Tapi kalau pembersih WC, apalagi di pasar-pasar tradisional yang udah aki-aki, waduh itu ucap syukurnya pasti deh, ya. Kasih 100.000 itu udah kayak apa? Pasti doanya juga ngaborobot lah. Ya Pak didoakan, wah sing murah rezeki segala macam gitu. Nah, doanya itu yang kita butuhkan. Doanya mereka yang tulus dan ikhlas, yang mengaminkan hajat-hajat kita. Oke, Mas Bayu, monggo lanjut. Ya kalau saya sih nggak sampai minta, saya mintain enggak, saya sih kalau saya kasih saya langsung jalan aja gitu kan kadang-kadang. Tapi saya jalan aja, saya dia masih dengar gitu. Doain kita pasti dalam Iya, hatinya. saya masih dengar. Iya. Makasih Pak, makasih, saya karena jalan kan Iya. dia mungkin nggak enak atau Iya. saya kasih, udah saya jalan aja. Iya, Dia nggak tuh, apa-apa. Pak, makasih Pak, Sing masih murah rezeki, begitu. sing gampang rezeki pasti begitu Iya, kan. iya. Dan itu alhamdulillah masih saya lakuin Iya. sampai saat ini sih Pak. Makanya mau laporan, alhamdulillah makasih Pak Haji Ya. udah mendoakan saya dan juga alhamdulillah saya juga jadi Jadi ingat- presiden ya. Sudah jadi Alhamdulillah, presiden Pak. ya. Insyaallah. Walaupun presiden direktur. Benar presiden ya. Presiden kan. Betul. Baru enggak. Oh, kan ini presiden apalagi perusahaan sendiri. Betul. 2021 Pak lagi Hmm. Covid. Alhamdulillah lagi zamannya Covid, banyak teman-teman saya juga diputus kerjaan. Alhamdulillah di situ saya dapat kepercayaan untuk dikasih modal, pinjaman modal untuk bangun perusahaan. Dari bangun perusahaan itu alhamdulillah sekarang saya sama istri lagi bangun perusahaan lagi. Alhamdulillah. Dikasih kepercayaan sama teman-teman lagi tanpa ada pinjaman. Dari situ kita alhamdulillah untuk Iya. mulai. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Apa yang Pak Haji Tunggu ucapkan. dulu. Ya mau nanya, kok dia bisa jadi? Betul. Oh, aduh biar Ayo. biar pinter. Siapa Jangan yang mau datang. nanya apa yang sudah dilakukan oleh Mas Bayu kok bisa seperti ini? Ayo. Oke, Ibu ya. Yo. Tenang Mas Bayu. Tetap di depan. Berdiri. Diri biar kekeker alat kelaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ade dari Cisarua Bogor, Mas Bayu. Saya tertarik. Mas Bayu kan waktu datang ke sini katanya tidak dengan permasalahan yang lain-lain ya, hutang atau segala macam ya. Sementara kan di RDI kebanyakan hutang gitu. Nah, itu pada saat itu tuh yang saya ingin dapatkan dari Mas Bayu untuk langsung mendapatkan apa tadi sedekah WC itu, apa yang ada di dalam benak Mas Bayu sampai sekarang kan dijalankan gitu, dan alhamdulillah hasilnya itu sampai sekarang Mas Bayu tercapai dari Pak Haji yang sudah memberikan ilmunya itu gitu. Kan nggak masuk di akal ya buat kami gitu ya, apalagi ibu-ibu nih gitu kan. Tapi kan sekarang udah kebuka nih dengan Mas Bayu testimoni nih. Nah, jadi yang maksud saya tuh apa yang memang ketika itu dilakukan niat kan pasti gitu.
nih gue yakin nih pasti bisa gitu, gue bisa. Dengan niat itu seperti apa tuh maksudnya, apa ya jawabannya? Kalau boleh saya cerita, mungkin saya nggak berhutang Ibu, cuman keadaan saya waktu itu sangat-sangat pas-pasan banget. Saya malah dibantu sama ibu saya. Iya. Waktu itu saya kerja sebagai manajer yang uangnya pun menurut saya, karena 2 anak, waktu itu mantan istri saya minta 2 pembantu, gaya hidupnya luar biasa, jadi memang tertekan dari saya nggak bisa banyak bergerak, dan kita ngontrak di Jayanti, mungkin ibu bapak tahu Cijayanti ya, dekat Sentul, itu 3 petak. Anak saya 1 Udah kebayang belum 3 petak? 600.000. Rumah RSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga ngesek aja susah. Anak 1 di rumah tetangga, anak 1 lagi di rumah tetangga Ibu. Jadi keadaan saya sangat-sangat nggak nyaman waktu itu. Pas datang ke sini, saya cuma minta sama Allah supaya gimana caranya saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya waktu itu. Dan akhirnya melalui doa itu, mungkin karena waktu itu malam saya kasih istri saya, oh dia mau kerja, yaudah silakan kerja. Saya tungguin jam 11, jam 12, jam 1 malam kan nggak pulang-pulang. Saya sama anak yang satu di rumah tetangga. Karena kan nggak mungkin saya 2 bayi, yang 1 umur 1 tahun, 1 lagi baru lahir. Jadi kan nggak mungkin karena saya mengganti pampersnya, kasih susunya, saya nggak mungkin dua-duanya kan. Jadi harus saya tinggal. Nah waktu itu akhirnya saya pengen gimana caranya supaya saya punya financial yang baik, punya uang yang bercukupan lah untuk anak-anak. Makanya pas diajak sama teman saya Anggun, mungkin Pak Haji ingat ya, sama suaminya waktu itu datang ke sini, ya itu dia yang dikasih. Kalau buat saya masuk akal bersedekah sama orang yang membersihkan toilet ya, karena mungkin dia bisa lebih bersyukur saat saya kasih uang. Waktu itu 50.000 buat saya sampai sekarang pun masih sangat berharga ya. Tapi tadi yang Pak Haji bilang ekstrimnya itu, ya udah akhirnya saya paksain dari 50.000 sampai saya bilang 100.000. Di situ sih Bu, saya niatnya ikhlas aja. Yang saya ingat, kalau saya ikhlas, insya Allah balik lagi ke saya, dimudahkan apapun sehajatnya sih Bu. Ikhlas ya yang penting. Insya Allah Ibu, Oke, insya Allah. Makasih ya Mas Bayu. Sama-sama Ibu. Testimoninya, motivasi buat kami. Makasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, yang lain. Harus diambil ilmunya Mas Bayu. Sayang dong kalau enggak. Ambil. Yo, nanyanya agak ekstrim. Iya, Mas Bayu, saya mau tanya. Ini saya langsung aja ya, saya keket. Saya pengen tahu pada saat Mas Bayu ini kondisi yang lagi mungkin ada masalah keluarga atau gimana ya. Nah, saya pengen tahu apa yang Mas Bayu lakukan pada saat itu. Mungkin ada dari RDAY itu yang dilakukan ritualnya, mungkin atau coel-coel atau apa. Oh, belum ada. Oh, dulu belum ada. ya? Ya, dulu adanya ilmunya hanya sedekah. Oh iya. Ya, coel-coel ini kan karena tamu-tamu RDAY kalau dipaksa suruh sedekah nggak ada uangnya. Oh, gitu, nggak ada iya. uangnya. Nah, kita baru menciptakan coel-coel tuh di 2000 setelah COVID 2019 lah. Dulu Pak Haji memang Nggak ada. tidak mengeksplor ilmu kearifan lokal. Pokoknya ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, yakinnya ekstrim. Terus sifat dulu belum 18 ya Mas Bayu? Belum. Dulu ya Belum. larangan untuk sifat itu. Nah, adanya ilmu kearifan lokal itu karena kan kesini tamunya makin banyak. Terus nanya ke Pak Haji, saya harus melakukan apa, wirid apa, doa apa? Lah Pak Haji kan bukan ustadz, bukan kiai. Dikasih menyan juga Pak Haji bukan dukun. Ya, Kasih jadi wafat kebanyakan juga orang nanya bukan wirid. Saya bilang nggak ada wirid. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi nggak ada wirid. Jadi yang ada hanya Berarti ayo duduk. nggak ada wirid. Yang Iya. ada ya udah itu ngobel duduk. ngobel. Nah, ngobel. Iya, Gitu. iya, Pak. Jadi Iya. nggak ada. Karena kan kalau kiai ini sebagai wirid zikir ya, kita nggak ada. Udah, Iya. lo coba lo remas-remas alat kelamin pasangan lo. Ngaji Pak Haji. Ngaji. Ngasah biji. Ya, artinya adanya ilmu kearifan lokal itu kan setelah 2019 ke sini karena tamunya juga banyak kan. Ketika ditanya Pak Haji saya harus melakukan apa, ya udah Pak Haji gali kembali tuh explore ilmu-ilmu kearifan lokal ya. Toh juga orang tua kita juga dulu melakukan ya. Kayak contoh dagang seblak, dagang gado-gado, dagang apa aja yang kaitannya mengulek bumbu. Nah, sotomi, TUC. Nah, akhirnya kita bikinlah itu ilmu kearifan lokal. Jadi bapak dan ibu sebut alat kelaminnya laki-laki yang laki-laki tapi harus ada kata gede. Sebut alat kelamin perempuan ada kata yang gede. Sambil ngulek enak, gurih. Makanya TUC luar biasa. Sekarang dia omsetnya per hari 40 juta.
Iya. TUC dari kemarin privat terus Ji. Terima kasih banyak. Hampir dia punya emas yang di Penggadean sudah ketebus semua. Dan dia baru beli tanah lagi sama bikin kontrakan. Nah, mau saya TUC aja bisa. Memang sih kalau didengarnya agak jorok. Ya makanya bapak dan ibu nanti ngucapnya jangan teriak-teriak biar anaknya nggak kedengeran. Tapi kan hasilnya duitnya kan halal. Siapa bilang nggak halal bisa masuk? Hanya cuman ngulek. Nah nggak taunya kemarin kita dikasih tahu sama tamu saya. Nah, ini ustadz besar luar biasa. Dia hobinya makanin tamunya. Itu apa yang dimasak sama nyainya selalu enak. Nah kemarin dia cerita Pak Haji, aku dengar langsung dari ustadz sama nyai. Dia kalau ngulek sambal tuh pakai ilmunya Pak Haji. Apa? Alat kelamin laki-laki ada kata besar, alat kelamin perempuan ada kata besar. Enak. Yang makan nambah, yang makan nambah. Nah, coba bapak dan ibu praktekin dulu yang dagang sebelah, yang dagang bakso, yang dagang kredok, yang dagang gado-gado. Tapi setelah saya kemarin diskusi sama TUC, coba ilmu saya kasih tahu ke tamunya TUC yang dagang selain makanan. Wow, Pak Haji, yang dagang mebel itu dia sebut alat kelamin laki-laki besar datang borong, alat kelamin perempuan besar borong. Wow, nah maksud saya bapak dan ibu sekarang jual apa coba? Nah coba praktekin dulu, bisa? Yuk lanjut bos. Yuk, apa yang tadi nanya? Gratis Pak ilmunya Pak, bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, oleh siapa aja, ya. Contoh lah kalau bapak ibu mau apa, nikahin anak atau apa, kan celana dalam bekas pakai disuruh dilempar ke genteng kan, dari dulu kan. Ketika anak jatuh benjol, diusek pakai rambut ibunya. Itu bukan ilmu kearifan lokal, itu ilmu kearifan lokal Pak. Betul nggak? Iya, murah kok, gratis. Daripada bapak datang ke orang pintar malah dipinterin, ya. Nanti suruh bikin inilah, beli inilah, ya. Dan di sini juga kan Pak Haji ngajarin keyakinannya hanya ke Allah. Oke, ada yang mau nanya lagi? Terkait dengan Mas Bayu, tamu kita dulu yang sudah berhasil, siapa? Oh iya, berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haji, mungkin Pak Haji masih ingat, kebetulan saya temannya Hafidah, anaknya Pak Haji. Ya. Sekolah di SMA BHB, dulu Pak Haji pernah isi acara, mungkin Pak Haji ingat. Saya ngisi acara Iya, di betul. SMA YBHB. Iya, saya kebetulan adik kelasnya ketua OSIS Pak dulu. Oh, adik Dan kelas. saya dengar waktu itu ceramahnya Bapak. Anak saya kemarin nikah. Betul, Hafidah. Oh, Pak. itu kakak kelas kamu. Betul Pak. Kok kamu sekarang mau datang ke RDI? Kebetulan saya pengusaha Pak, umur 25 tahun. Nah, Usaha apa? saya punya sekolah cukur sama barbershop Pak. Sekolah? Sekolah cukur, sekolah barber. Sekolah cukur. Iya betul. sama Oh iya. barbershop. Ini ibu-ibu alat kelaminnya pada Jadi saya ingat Pak Haji, dulu itu Pak Haji ke YPAB itu sekitar tahun 2014 atau 15. Ya. Jadi waktu saya kelas 2 SMA lah gitu. Ya. Nah waktu itu ilmu yang Pak Haji ajarin juga masih tentang WC tuh sama dengan Mas Bayu. Oh, gitu. pembersih WC. Betul. 100.000. Betul. Nah kebetulan kenapa bisa nemuin RDAYA ini, yang cerita itu manajer saya Pak. Hah? Manajer saya yang cerita. Manajernya cerita? Waktu itu manajer saya ini kebetulan ikut Pak Fauzi. Oh, ya? Dia lihat di TikTok. Datang? Dia lihat di TikTok datang survei. Karena waktu itu saya bilang, Pak, saya punya hajat dan nazar nih, coba cariin dong rumah doa anak yatim. Muncullah foto Pak Haji, saya ingat, ini mah saya pernah lihat, gitu. Ternyata pas saya ingat, oh ini mah ayahnya Hafidah, gitu kan. Ya. Akhirnya saya ingat dan saya datang ke sini karena ketemu Bapak melalui manajer saya. Jadi ingat kembali gitu loh Pak, Ya. dengan Bapak gitu. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan ke Mas Bayu ini gini Mas. Saya kan selaku pengusaha itu sering sekali didatangkan dengan masalah yang sifatnya mendesak nih Mas. Otomatis tuh sebagai pengusaha itu kita pasti perlu keajaiban-keajaiban. Dalam artian kita berdoa supaya ada mukjizat yang datang dan lain sebagainya. Nah saya pengen tahu amalan pribadi dari Mas Bayu, selain juga mungkin yang diajarkan dari RDI, mungkin ada amalan tertentu yang bisa dibuka, dikasih tahu ke teman-teman. Apakah ada titik balik tertentu waktu itu Mas Bayu pernah ngamalin sesuatu yang ternyata itu sangat berpengaruh dan langsung muncul di hadapan Mas Bayu sebagai sebuah keajaiban. Gitu Mas yang saya ingin tanyakan. Kira-kira. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Terima kasih Pak Haji, Ayo. Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Wes, ayo dong. Bos. Pertanyaannya sih bagus banget karena itu biasa pengusaha-pengusaha biasanya mengalami pressure yang cukup besar ya. Betul Mas, betul. Kita Masnya perlu- udah menikah? Iya gimana Mas? Masnya sudah menikah? Sudah Mas, anak 2 alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah 2022 2023 saya menikah.
Alhamdulillah istri saya bawa ke sini. Masya Allah, solehahnya luar biasa. Dan sholatnya nggak putus-putus. Dan pressure-nya memang waktu itu saya bangun perusahaan yang kedua di 2021 saat pandemi. Dan saya yang meminjam modal itu Chinese-nya keras. Jadi kalau kita meeting itu dia pas semua bahasa semua hewan keluar. Alhamdulillah kan. Dan itu memang tahun lalu 2022 itu proses saya menjadi dewasa saat memimpin perusahaan karena pressure-nya sangat cukup besar. Kalau tadi ditanya apa obatnya, apa ilmunya, ya saya cuma minta sujudnya aja, doanya aja. Iya, Mas. Keren. Karena itu dan juga alhamdulillah istri saya juga banyak mendoakan. Nggak ada lain sih Pak, Mas, selain itu ya. Dan tadi kecemasan tadi juga saya khawatir, wah kalau perusahaan ini nggak jalan bagaimana, karyawan saya bagaimana, itu kecemasan itu sangat-sangat luar biasa. Tapi masa sih Allah tidak memberikan jalan yang luas atau membantu saya? Kok saya takut sama ini orang, komisaris saya kok saya takut, kenapa saya mesti takut sama ini orang makan nasi kok, ini orang dia bisa besar ini karena orang tuanya udah kaya raya sebelumnya. Saya bangun perusahaan ini pakai brand saya, dia minjemin duit saya, bisa dibilang dia tidak sesuai dengan perjanjian, malah saya kira dia mau menaruh modal, ternyata saya dikasih dihutangkan sama dia loh. Saya jadi bingung. Jadi pressure saya di 2022 tuh sangat-sangat luar biasa. Tapi cara saya untuk menghilangkan kecemasan itu ya saya berdoa, saya yakin saya bisa untuk mengembalikan, dan alhamdulillah dari 2023 awal sampai sekarang perusahaan ini berjalan dengan baik. Itu sih. Keren. Makasih Mas Semoga Bayu. menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan bisa. Nah, nanti saya tambahin ya. Buat bapak dan ibu supaya tidak ada kecemasan. Besok pagi was-was, khawatir, gundah, gelisah. Coba bapak dan ibu praktekin ilmu pamungkas RDA yang 3. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sama sholat badiah qobliyah jangan bolong. Ini kan yang paling repot bapak dan ibu. Sedekah subuhnya 100.000. Sekarang umurnya 48 tahun. Di umur 49 masih sedekahnya 100.000. Jangan dong. Kita udah pernah terkabul, masih sedekah subuhnya 100.000. Jangan dong. Kalau kita udah pernah terkabul, sedekahnya dinaikin dong. Jadi 200 atau jadi 300. Nah, kalau bapak dan ibu rezekinya udah naik, derajatnya udah naik, kemudahannya udah banyak, tapi sedekahnya nggak dinaikin, siap-siap si was-was datang lagi, khawatir datang lagi. Begitu. Bisa? Nah, coba praktekin. Jadi sedekah subuh maksain. Pak Haji, anak saya 3, istri dan saya, berarti 5. Berapa saya sedekah subuhnya? Paksain 500.000 per hari. Kali 30 hari paling cuma 15 juta. Tapi nanti duit yang parkir minimal 1,5 M per bulan. Ini kan enggak bayar bunga tiap bulan 15 juta berani, tapi giliran sedekah enggak berani. Ketipu pernah 150 juta, tapi sedekah enggak berani. Coba paksain dulu. Jadi maksain minimal 100.000 satu orang. Ji, gua kan sendiri, ya udah cepet dah. Berdua 200 kalau ada anak gitu. Kalau masih bangsat mantan suami, itu disantet aja udah. Yuk lanjut. Ya itu ya alhamdulillah yang kedua dilakuin sih tiap pagi ada sedekah subuh ya. Sedekah subuh jangan bolong. Alhamdulillah tiap Jumat juga alhamdulillah istri juga selalu masak. Kita kasih sedekah ke- subuh dari dulu bos. Ya. Sekarang mah di TikTok pada ngikut banyak banget sedekah subuh. Kita mah RDA dari tahun 2000 udah jalanin sedekah subuh. Sedekah Jumat barokah dari tahun 2000. Nah, sholat badiah qobliyah udah dari tahun 2000. Ini kan kita dari tahun 2000 kan. Tapi orang nggak apa-apa. Apalagi sekarang coba lihat ya di TikTok sama di YouTube. Banyak bener tuh. Dahsyatnya mandi jam 00. Kalau kita mah dari dulu. Apalagi yang lebih dahsyat lagi tuh saya dikasih tahu sama tamu saya. Ji, ada ilmu ngeremes nenen. Nah. Manjur Pak, coba Bapak. Ji, kalau gua nggak punya istri, ya kita beli patung yang teteh. Lanjut Kang Ner. Sama ini satu lagi Mas, saya juga sering traktir temen. Jadi kalau biasa kan kalau entertain itu kan mau makan apa Sedekah, saya memberi makan, reimburse ke kantor kan saya nggak pernah. Jadi dari uang gaji saya ajak makan. Saya biasa pasti setiap hari Jumat saya bawa tim kantor atau saya bawa ketemu klien makan. Itu saya nggak reimburse ke kantor. Walaupun perusahaan saya sendiri saya nggak pernah reimburse.
Dan itu dari 2000 udah lama sih saya sering begitu. Jadi makan apa, minum apa itu saya yang traktir. Bapak dan Ibu lihat kan tiap Jumat orang pada ngasih nasi bungkus kan ke masjid. Coba Bapak perhatiin, yang ngasih nasi bungkus orang pulang dari masjid kaya raya gak? Enggak, biasa aja. Coba sekarang kita ganti. Jangan makanin orang itu, tapi kita ngasih makan anak yatim kurung. Coba lihat kalau nggak kaya raya. Kok gitu Ji? Lah kan gue ngalamin tuh. Dulu juga kita begitu, tapi kok lama bener ya? Ya karena dia nggak ada rasa nggak ada rasa terima kasih. Kasih makan kayak biasa aja. Bos, makasih ya bos. Wah, mendingan gue ganti aja ke anak yatim kurung. Bawa ke McDonald, yatim kurung. Bawa ke McD. Kayak tadi kan, Pak Haji nanti anak-anak gimana habis melayat? Udah ke KFC, gue lagi di KFC dari pagi. Saya dari jam 6 di KFC, sampai tadi barusan. Nah, coba Bapak dan Ibu dibalik. Hari ini setiap Jumat, saya makanin anak yatim kurung. Coba dulu paksain. Nanti gimana Ji? Ya nanti Bapak dan Ibu usap kepalanya dong anak yatim kurung. Bapak-bapak, jangan lupa terakhir cium keningnya ibu yatim kurung. Lanjut Mas, lanjut. Usap apa? Kepala anak yatim cium kening ibu yatim gitu ya. Enggak bercanda itu. Ya Bapak Ibu, sebetulnya sedekah subuh di RDAY itu sudah dari dulu ya. Sebelum memang di YouTube dulu sebelum ada YouTube. Kalau sekarang kan ramai ya sedekah subuh, Ya, terutama setelah ngasih makan orang pulang dari Ya. masjid. Tapi nggak bikin kaya raya. Coba ngasih makan anak yatim hari Jumat. Iya. Tes bedanya. Udah Ji, kaya raya nggak spesifik lagi. Yatim kurung. Yatim kurung itu anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad SAW. Istilah yatim kurung itu adanya cuma di RDAY, di luar nggak ada. Coba terangin Kang Nur. Iya. Dulu tahun 2000 ada yang namanya sedekah door to door Pak Haji itu. Dan itu dilaksanakan setelah sholat tahajud. Jadi tamu-tamu nih yang punya hajat-hajat lemot, itu kita ajak naik motor ke rumah-rumah anak yatim biar ngelihat sendiri gitu kan. Langsung sedekah di sana. Itu sebelum azan subuh setelah sholat tahajud. Artinya apa? Artinya kan sedekah subuh kalau sekarang ya. Langsung diterima sama anak yatim. Jadi kita di RDA ini dari dulu sudah melakukan namanya sedekah door to door langsung ke anak yatim setelah sholat tahajud. Kan sudah jelas dalilnya kan? Yang namanya sedekah subuh, setiap subuh Allah menurunkan 2 malaikat. Yang satu mendoakan, ya Allah berikan keberkahan bagi orang yang menyedekahkan atau menginfakkan hartanya. Dan yang satu, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi orang yang menahan hartanya. Ya wajar kalau Bapak Ibu juga kok susah terus. Makanya sedekah subuh ya kuncinya. Seperti Pak Haji tadi bilang, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah, dan satu lagi badiah qobliyah. Itu udah jelas itu untuk rezeki itu manjur sekali. Sedekah subuh jangan habis azan subuh, sebelum azan. Sebelum Coba azan. lihat Bapak dan Ibu, anak yatim habis tahajud kasih makan. Tamu-tamu habis tahajud wajib makan. Anak yatim sebelum pulang ke rumah sebelum subuh harus sudah dapat amplop. Dari mana? Dari duitnya Bapak dan Ibu. Nah, maunya saya coba praktekin itu. Ini enggak sedekah subuh jam 6 pagi. Oke loh. Sebelum azan subuh bos. Ya, Kalau bisa dari habis asar sampai jam 00. Kalau Bapak Ibu memang susah untuk sedekah subuh nyari, kita di RDAY ada namanya sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sama sedekah ekstrim. Kalau sedekah subuh di sini di RDAY itu waktunya jam 4 sore pada asar sampai jam 00. Kenapa enggak subuh Pak Haji? Kenapa mulainya jam 4? Karena di kalender Islam pergantian hari itu kan setelah asar menuju maghrib kan. Itu udah ganti hari, artinya udah hari berikutnya. Kenapa dibatasin sampai jam 00? Karena nanti kalau Bapak udah transfer ke sini, buktinya nanti dikirim ke Bu Ayi. Nah, nanti Bapak Ibu didoakan, diijabkan oleh anak yatim setelah sholat tahajud. Kan sholat tahajudnya jam 1. Ya, jadi kalau Bapak Ibu transfernya di atas jam 1 malam atau subuh, itu jatuhnya ke hari berikutnya. Makanya banyak yang nanya ke saya, Pak Nur gimana ini? Ya udah Ibu transfer, nanti kirim ke Bu Haji bukti transfernya. Apa keuntungannya? Pertama udah jelas Bapak Ibu dapat doa dari malaikat. Yang kedua, sedekah di sini langsung diterima oleh anak yatim, langsung dimakan oleh anak yatim, langsung dibagikan ke anak yatim amplopnya. Terus yang ketiga apa? Bapak Ibu dapat aminnya anak yatim, didoakan. Ya nggak salah sih Bapak Ibu juga mau ke masjid mau ke apa sedekah boleh di mana aja. Tapi kan Bapak Ibu lagi susah, pengen cepat terkabul, cari yang spesial ya. Kalau udah terkabul ya monggo nanti Bapak Ibu mau kemana aja silahkan. Ya mungkin itu aja untuk sedekah subuh. Oke ada pertanyaan lagi? Ayo, oh di belakang. Ayo, harus. Hai.
Mas Bayu ini. Mas Bayu bisa Ya. jadi presiden, masa Ya, si bos nggak kita- jadi. kita kupas Minimal jadi wakil ilmunya. presiden. Privat nanti harus wajib ya. Ini saya ingat Mbak Nurul. Kita terakhir privat di mana Mbak? Plaza Indonesia di di Angus. Di Angus. Saya sampai privat sampai tutup mall ya. Kita nyari mobil susah ya. Pasti terkabul Pak. Jadi Bapak dan Ibu paksain ya. Harus. Ya, kita privat berapa orang ya? 9. 8 orang. Dan semuanya terkabul. Bapak dan Ibu harus ya. Privatnya mesti di tempat-tempat yang enak ya. Jangan privatnya di warteg. Di Plaza Indonesia ada minimal. Ntar yang bayar siapa? Tanya Nurul. Yang bayar saya. Kita makan bisa sampai 12 juta. Nah, nanti pulangnya apa? Diongkosin. Kamu diongkosin nggak? Iya. Berapa? 2.500.000. 2.500.000. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut. Privat pulangnya diongkosin. 2.500.000 ya. Gitu. Ada lagi satu lagi Mbak, siapa namanya tuh? Nuri, diongkosin juga. Malah dia beliin baju ya. Oh. Iya, saya kasih ATM saya. Ya kan? Karena bajunya pas lagi makan basah berontokan. Berasa dosa kan? Gue kasih ATM gue kasih pinnya. Lo belanja dah. Dia belanja di Zara ya. Iya, tenang aja Pak. Pak Haji jangan lah. Hah? Palingin Pak Haji miskin 7 turunan. Enggak lah. Ya, pertanyaan apa nanya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Haji dari Bandung. Ya. Mohon maaf, memang pas datang barusan sudah di pertengah perjalanan mendengar kisah dari Bapak Presiden. Sedikit cerita Pak, mungkin sedikit pertanyaan untuk saya pribadi. Mbaknya umurnya berapa? Umur saya baru 34 tahun Pak. Berapa? 34 tahun. 34 ya, masih bisa lah jadi presiden lah ya. Amin amin. Kebetulan saya juga. Presiden apa? Warteg. Kebetulan saya juga Pak Haji baru pertama kali datang ke sini. Saya juga salah satu caleg juga Pak Haji di Oh, caleg. keempat. Caleg partai apa? Dari partai PKS Pak Haji. Oh, PKS. Dari PKS Iya, kebetulan iya, di iya. Kabupaten Bandung. Kalau ini bapak-bapak dari partai ibu-ibu yatim. Dan saya sangat tertarik sekali karena saya datang ke sini juga memang dengan liku-liku jalan yang kurang tahu, dan juga tadi ke sini dari sore Pak baru nyampe ke sini, dan alhamdulillah bisa sampai juga ke Bogor, dan ternyata memang yang lebih dekat itu harusnya lewat kota Bogor gitu. Kita nggak tahu, dikira lokasinya itu di sekitaran Puncak Pak gitu. Terus kamu lewat Puncak? Iya, saya lewat Puncak tadi Pak. Jadi perjalanan hampir 7 jam. Kemarin bawa sate marangi. Betul. Buat bapak-bapak biar pada ngaceng. Insya Allah Pak Haji ke depannya ya, mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi ke sini. Ya, tertarik sekali dengan kisah dan ceritanya Bapak Presiden kita gitu. Saya itu ingin mempertanyakan Pak, ketika memang menjalankan sebuah usaha, dan saya juga memang seorang pengusaha, dengan liku-likunya, dengan turun naiknya usaha, dan jujur saja saya itu tergugah untuk datang ke sini karena memang hampir 2 tahun ini saya itu sedang mengalami drop usaha gitu. Sedang ada penurunan drastis dari segi finansial maupun ekonomi. Nah, Pertanyaannya apa? pertanyaannya yang cara solusi terbaik buat Bapak mungkin ya, sebagai seorang pengusaha itu pasti kan naik turun ya. Ya, naik turunnya usaha itu nih kita Mbak, itu ucapan adalah doa. Jadi kamu nggak boleh ngomong seorang pengusaha naik turun. Oh, naik Orang saja. bego. Bapak dan Ibu besok kalau mau punya anak, kalau mau kawin, lihat dulu draft doanya sama Pak Penghulu. Baca dulu Pak Penghulu draftnya apa. Kalau ada kata-kata doa penghulu, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Kayak lu sekarang nih. Berantem, cekcok, cemburu. Janganlah. Pernikahannya dilalui dalam suka, titik, dukanya dicoret. Tanpa duka, Pak. Hah? Suka tanpa duka. Iya, suka tanpa duka. Nah, ibu juga begitu. Saya nggak pernah, Bu. Saya jalanin ilmu RDA, saya jalanin anak yatim, RDA jalanin anak yatim dalam suka dan duka. Nggak boleh, suka aja. Saya jalanin anak yatim naik turun, jangan naik terus. Pokoknya ilmu RDA tidak boleh dalam hidup, dari bangun tidur sampai mau tidur, nggak boleh ngomong negatif. Nggak boleh, kalau negatif bukan pasien RDA. Jangan, jadi mbaknya diralat. Saya kan banyak nih Mbak, tamu-tamu RDA yang jadi ketua DPR RI, ketua MPR RI. Masa lo nggak jadi? Lah itu pasien. Lalu praktekin. Pak Haji, aku pengen jadi caleg, tapi nggak punya duit. Kan ada kampanye mau kondo.
kampanye Mokondo. Tahu kampanye Mokondo? Celana dalam bapak dan ibu direndam, airnya masukin ke gentong, ke drum yang 200 liter, taruh di motor, bawahnya dibolongin, keliling tuh airnya ke dapilnya bapak. Nanti semua dapil milih ibu. Amin. Ya, ini ilmu baru. Ya kan nggak semuanya orang kampanye punya duit. Biarin yang punya duit, kita kalahin aja pakai ilmu RDAI. Manjur. Yang penting saya dalamnya ibu robek apa enggak. Lanjut Mas, lanjut. Ya, cara mengatasinya ketika Biar gak ngantuk. ya, berarti motivasi mungkin ya, motivasi ke depannya mungkin motivasi untuk lebih maju lagi seperti apa ketika yang tadi memang disebutkan bahwa ada sedikit permasalahan, ralat bukan permasalahan, mungkin ada apa ya, cuma problem aja gitu ya. Bagaimana cara kita untuk bisa bangkit kembali gitu. Terima kasih, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab ya. Waktu itu di 2021 ke 2022 saya bangun perusahaan itu dengan teman saya. Dia yang dorong saya, udah Pak bikin perusahaan. Dan akhirnya jelang 3 tahun saya baru tahu ini tangan kanan saya boleh panggil Mbak ya. Ini tangan kanan saya, orang yang benar-benar saya percaya, ternyata orang ini menipu saya. Nah, itu gimana saya bisa yakin positif? Ya waktu itu saya cuma hanya bisa berdoa, saya tahajud, saya minta tolong, diminta caranya solusi bagaimana, dan memang ada beberapa lika-likunya saya ketemu sama teman lama dan dia bilang, ya lu jalanin perusahaan ini sendiri aja. Saya kaget waktu itu, loh sendiri ya? Di situ saya berdoa. Tadi balik lagi positive thinking aja. Kalau saya bisa ngejalanin ini sendiri tanpa harus ada tangan kanan saya yang saya percaya 100%, ternyata dia alhamdulillah bawa uang perusahaan keluar, bukannya dibawa masuk malah dibawa keluar, dan akhirnya ya dari situ saya positif. Betul tadi yang Bapak bilang juga tadi, karena kalau dia ngeluh ternyata orang ini sering ngeluh. Jadi perusahaan juga kayak nggak jalan-jalan gitu loh, kayak kok nggak jalan-jalan ya, kenapa ya, padahal kita udah bagus semua, tim juga udah bagus, saya udah operasional udah bagus, tapi memang kalau ada satu orang yang negatif di perusahaan itu akan membawa perusahaan itu nggak akan bisa maju pesat sih, di situ sih makanya. Dan akhirnya di 2022 di bulan Januari saya pecat orang itu, tim yang lain juga ternyata merasa seneng, dan alhamdulillah sampai detik ini alhamdulillah kita udah banyak closingan, banyak dikenal sama corporate di kawasan ya. Gitu sih, semoga menjawab pertanyaannya Bu. Tepuk tangan dong. Oke, Yo, masih ada? yang mau nanya lagi? Yang mau nanya? Nggak apa-apa, Dari Bapak-bapak? bebas. Pengalamannya ditanya pasien Duduk aja ya, nggak apa ya? 2013. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Haji Tika ya, dari Garut. Mas Bayu, ini apa namanya, ada yang saya tanyakan. Kan pasti semua, apalagi saya ini baru Pak Haji, terima kasih, salam silaturahmi nih. Untuk awal pertama ke sini pasti kan tadi niatnya kita mencari ridho Allah ya. Nah, terus kita kan tidak ujuk-ujuk langsung misalnya bisa ketemu Pak Haji, lakukan itu A, B, C. Nah ini saya perhatikan tadi Mas Bayu bahwa setelah ketemu sama Pak Haji hanya satu, melakukan misalnya sedekah ke pembersih itu ya. Nah itu, jadi yang spesialnya selain melakukan tadi yang disarankan Pak Haji atau ilmu Pak Haji, sedekah, terus apa lagi tadi ya, tolong disimpulkan kah gitu ya, gitu. Jadi sehingga Mas Bayu jadi apa yang dicita-citakan Mas Bayu tercapai ya gitu. Nah saya selaku pengusaha, saya pernah juga melakukan sedekah. Saya dari 93, Pak Haji dari kontraktor. Sama anak yatim nggak? Itu sedekahnya zaman Bapak jadi kontraktor. Nah ini yang saya tertarik di sini. Tadi kan katakan Pak Haji saya ngasih berkat ke ini nggak ngangkat lah ya. Nggak ngangkat. Nah ini saya yang tertarik harus tepat atau efektif ya untuk bisa melakukan sedekahnya ini Pak Haji. Yang saya tanyakan. Nih Pak, kelebihannya RDAI dari tahun 2000 sampai hari ini, kita yatim kurung nggak pernah kita tinggalin. Jadi kalau anak yatim kurung udah gede-gede, kita cari Pak, cari yatim kurung. Kalau sampai nggak ketemu, kita nyari relawan Pak. Misalkan Bapak saya jadiin relawan, Ibu yatim saya suruh nungging. Nah, Bapak perkosa semuanya. Hamil, Bapak saya santet. Stok saya banyak. Jadi Pak Haji terima kasih. Jadi maksudnya untuk
memberikan sodakoh yang tepatnya ini Yatim ya. kurung, Pak. Yatim kurung ya Pak Haji ya. Paksain ya. yatim kurung. Oke. Anak yatim kurung tuh ibarat dokter spesialis. Kalau Bapak lagi penyakit dalam, jangan sekali-kali berobat ke dokter umum. Harus penyakit dalam. Iya. Gitu. Ya. Kalau Bapak alat kelaminnya nggak ngaceng, harus ke spesialis alat kelamin Ya. dan kulit. Ya. Nah, Terima jadi kasih. yatim kurung tuh memang spesialis. Iya. Ini enggak lagi kena hutang, dikejar-kejar debt collector, rame-rame ngasih makan tiap hari Jumat Barokah, enggak nendang, Bos. Iya, iya, iya. Coba kasih makan anak yatim kurung. Ji, gua nggak ada di kampung gua anak yatim kurung. Ya pakai aja punya gue tuh stok. Ada Oh, iya. 120 ekor, 120 anak. Gue ingetnya Mbak aja. Pakai aja, Iya, numpang. Boleh, nggak kena gua kena incas, kasih Ya, makan. terima kasih. Apa suka lo? Misalkan spaghetti, ya nggak bisa juga anak yatim gue makan spaghetti, nyangkut di leher. Ah, senilai spaghetti, berapa sih spaghetti? Oh 35.000, ya udah kita sedekain uangnya 35.000. Sampai di sini kita nggak bikin spaghetti, kita ganti uangnya untuk masak seblak. Karena yatim kalau makan seblak berapa aja habis. Iya, iya. Sama juga yatim kampung, seblak. Iya. Ya kan ada tamu kita tuh, utangnya 400 miliar. Nggak usah gue sebut deh, kantor banknya adanya di Kelapa Gading, lo pasti tahu dah. Iya. Dia sedekahin Pizza Hut nih, tanya Kang Nur. Dia bawa Pizza Hut, ada 500 dus. Anak yatim suruh makan favoritnya di Pizza Hut, nggak bisa, Bos, nyangkut di leher. Dia biasa makan bala-bala. Tahu nggak bala-bala? Ya, harus Kalau tepat juga bala-bala dia lahap. Iya, iya. Akhirnya Pizza Hutnya nggak dimakan, ditaruh di bawah karpet. Akhirnya yang menang banyak Haji Marco. Haji Marco bawa pulang bisa 100 box Pizza Hut. Karena nggak ada yang mau, Bos. Nah ini Jadi yang Bapak dibutuhkan dan- ya. Iya, jadi Bapak Harus tepat. coba cari di kampung anak yatim kurung. Kalau nggak ada, udah aja numpang di sini. Kan saya jauh Ji dari Garut. Ya udah transfer aja, tinggal Bapak Baik, tulis Pak nama Bapak, bin, hajat Bapak apa, nanti ijapin. Amin. Manjur Pak yatim Iya. kurung. Coba Bapak cari dari kampung-kampung kalau memang ada ya. Coba Bapak santunin. Wow, dahsyat. Kalau lagi Terima kasih, hajatnya terima kasih. ekstrim. Tapi kalau hajatnya nggak ekstrim, anak yatim yang umum juga bisa. Apa sih kelebihannya RDAY? Orang sakit leukemia bisa sembuh, kanker payudara stadium 3 saya bisa sembuh, orang udah dijadiin tersangka nggak masuk penjara, orang dijadiin tersangka nggak terbukti. Karena kita punya anak yatim ajaib 3, apa tuh? Yatim kurung, yatim umroh, sama yatim tahajud. Amin, Nah, amin, Bapak amin. pakai dah, cari. Iya, iya. Coba kalau Bapak cari di luar, emang ada anak yatim umroh? Nggak ada. Nggak ada. Cuma ada di sini. Iya. Yatim tahajud, anak yatim yang hobinya tahajud, nggak ada. Nah, Bapak numpang di Alhamdulillah, ya. sini. Ji, bisa gak gue tidur di sini? Kalau bisa mah jangan. Kenapa? Karena ibu yatim kalau tidur. Ya lanjut. Ya. Lanjut Kang Nur. Ya, Biar disingkat aja Pak Bayu, jadi direview kembali ya spesial amalan atau ilmu yang dilakukan Pak Bayu, apa yang dipesankan dari Pak Haji ya, direview. Kalau saya Dirangkum lah. seingat saya Terima waktu kasih. itu Assalamualaikum. betul Pak Haji pada dulu 2013 nggak berubah lawaknya begitu, saya juga bingung. Waktu Pak Haji bilang jadi presiden saya cuma bingung. Terus disuruh kalau ngamalin sedekah sama yang bersih-bersih toilet itu buat saya masuk akal. Itu yang saya lakuin. Waktu itu saya sempat sih tahajud Pak Haji 1 kali, ingat waktu itu tahajud malam di sini sama waktu itu sedekah sama anak yatim juga waktu itu 2 kali. Habis itu udah selebihnya dari 2013 sewaktu itu saya di Bogor, saya pindah ke Bali waktu itu juga dimanapun sebisa mungkin saya kasih yang bersih-bersih toilet itu Pak. Itu aja sih, itu aja sih alhamdulillah saya nggak. Bos sesuai dengan hajat, Bos. Dijadiin tersangka. Nggak bisa sedekah pembersih WC cepet. Harus 5 juta. Iya dong. Lalu korupsinya berapa? Bagi-bagi apa? Dijadiin tersangka. Ya sedekah pembersih WC-nya minimal 1 juta, Bos. Ini enggak dijadiin tersangka, pengen bebas, sedekahnya pembersih WC 100.000. Ah, nggak boleh, Bos. Harus 1 juta. Malah kalau mau takjub 5 juta. Nah, kalau lu ngasih pembersih WC 5 juta, ke Allahnya berapa? Harus 50 juta. Gede bener, Ji. Ya kan lo ngembatnya juga banyak, Bos. Itu. Jadi ibarat gini, Pak. Misalkan Bapak korupsi. Nah, Bapak dijadiin tersangka. Gimana supaya aman? Anggap aja Bapak ngembat ayam 100 ekor. Bapak dikejar sama herder.
Herder siapa? Adalah si penyidik. Bapak dikejar. Bapak kan mau dicokot dong patah tekau. Betul nggak? Gimana supaya aman? Lepasin ayamnya 25 ekor, bos. Biar dimakan sama herdernya. Bapaknya kabur. Ya kan? Tuh gua ajarin, bos. Tepuk tangan dong. Ilmu gawaran. Ini enggak. Ayamnya 100 ekor, dia lari-lari dibawa kabur. Ya digigit lah, bos, sama herder, bos. Sama orang-orangnya. Udah orangnya digigit, ayamnya 100 ekor diambil, disita, ya kan? Dimakan sama herdernya. Nah, bagi-bagi apa, bos? Nah, lepasin aja 25 ekor, paling banyak gocap ekor. Nah, yang 50 lo bawa kabur. Aman nggak? Aman. Ini menurut logika, bos. SD Impres. Bukan konsultan hukum, bukan. Bagi-bagi dosa. Bagi-bagi dosa. Ya, lanjut. Oke, ada yang nanya lagi? Ayo. Ada yang mau nanya? Terkait dengan Mas Bayu? Bos, satu pertanyaan 100 juta ada gak? Pada nanya semua. Oke, Satu ada pertanyaan yang nanya lagi? 100 juta. Ada gak? Terkait nggak dengan ada, Mas nggak Bayu. mau. Ya deh. Lumayan kan Cukup. nanya bisa lunas utang. Cukup katanya Pak Haji. Oh iya, tepuk tangan dong, luar biasa. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.